Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul ulama yang sangat kami muliakan, segenap Dewan Guru Pondok Pesantren Al-Salah yang alhamdulillah pada pagi yang barokah ini di rumah Allah ini semuanya berkenan hadir, para habaib, para ajengan, para kasepuhan, para wali santri semuanya yang hadir, dan juga anak-anakku, para santriwan, santriwati Pondok Pesantren Al-Salah yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Alhamdulillah, mengawali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di minggu kedua yang agak awal tentunya. Ini anak-anak senang semua. Kenapa? Karena minggu keduanya jadi agak awal, jadi kirimannya lebih cepat. Kita bisa hadir di rumah Allah ini semata-mata adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala, karena anugerah Allah, karena maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sepatutnya kita bersama-sama mengembalikan semua kebaikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan niat kita semua agar benar-benar majelis ilmu ini menjadi majelis yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semakin dekat, semakin mahabbah, semakin cinta, dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis ini senantiasa ada sholawatnya, ada ma'alul qiyam. Semata-mata semua itu adalah rasa mahabbah kita, perwujudan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita berdiri menghormati Rasulullah Muhammad SAW. Ini juga pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat mulia Rasulullah, yaitu Sayyidina Ihsan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika datang Rasulullah Muhammad SAW, beliau berdiri, dan ketika Nabi menyampaikan kepadanya, duduk kamu Ihsan, beliau tetap berdiri. Kata Nabi mengulangi dan beliau tetap berdiri. Kemudian Rasul membiarkan beliau berdiri, dan Ihsan mengatakan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW bahwa Rasul, berdirimu menghormat dirimu adalah sebuah kewajiban. Berdiriku ini menghormat dirimu adalah sebuah kewajiban bagiku. Lalu bagaimana mungkin ketika aku menganggap itu sesuatu yang wajib kemudian aku meninggalkannya? Bagaimana mungkin ketika nur itu datang aku tidak menghormatnya? Itu artinya kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW selain untuk menambah pengetahuan kita tentang Rasulullah, mahalul qiyam yang kita lakukan ini adalah merupakan sesuatu yang legal secara syariat dan ada dalilnya, dan semua lahir dari mahabbah kita, dari adab kita, etika kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan berkah Maulid yang kita baca, dengan rasa cinta kita ini, kita semua nanti di akhir
dilihat oleh Rasulullah, disyafaati oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya, usahakan kalau datang yang awal sehingga bisa ikut merasakan pembacaan maulid dan mahalulnya. Walaupun saya tahu Masya Allah jalan menuju ke sini sangat mudah sekali. Yang persiapannya sudah seminggu. Saya melihat di postingan wali santri sudah menyiapkan seminggu sebelum keberangkatan itu sudah berada. Ini semoga bagian dari mahabbah kepada ilmu, mahabbah kepada santri, mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngaji ini akan kami awali dengan 2 ayat Al-Qur'an dan 2 hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kita ikuti para salafus saleh. Kalau menulis buku atau mengawali kajian itu diawali dengan ayat Quran dan hadis. Di antara ayat Quran yang akan kami sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Sesungguhnya aku Allah telah menjadikan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Nabtalihi, yang kemudian setelah aku menciptakan manusia ini, aku akan menguji dia. Kita sudah dinas dalam teks Quran dijadikan oleh Allah untuk kemudian akan menjadi makhluk Allah yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan kebaikan, diuji dengan keburukan, diuji dengan pahala, diuji dengan kemaksiatan, diuji dengan kesenangan, diuji dengan kesusahan, diuji dengan sehat dan sakit, diuji dengan pandai dan kurang pandai, diuji dengan kesempurnaan fisik dan kekurangan fisik. Semua adalah merupakan bagian dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memastikannya akan menimpa kita sebagai manusia. Di ayat lain di surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan menguji kalian semua, kata Allah, dengan keburukan dan dengan kebaikan. Di ujian itu bukan hanya ketika sesuatu yang nampak buruk dalam pandangan mata kita, tapi apa yang baik, nampaknya indah, nampaknya menyenangkan, nampaknya kenyamanan, ini juga merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegaskan, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan semua. Ini 2 ayat yang akan menjadi pembuka apa yang akan kita kaji pada siang hari ini. Kemudian 2 hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sangat terkenal sekali. 2 hadis ini, pertama Nabi menyampaikan, ma yusibul muslimah, tidak ada apapun yang menimpa seorang muslim, kita muslim, min nasabin wala wasabin, dari kelelahan, dari sakit, wala hammin wala huznin, kegelisahan, kegundahan, wala adan wala ghammin, penyakit yang menimpa seorang muslim, gitu kan? Atau apa yang melukai dirinya, hatta asyaukati, hatta syaukati yushakuha, bahkan sampai duri yang mengenai seorang mukmin, seorang muslim, illa
kecuali semua itu akan menjadi pelebur dosa-dosa yang ada pada dirinya. Ini hadis kalau kita mendengar ini kita pasti bahagia. Kenapa? Ternyata ujian yang dipastikan oleh Allah, ternyata semuanya itu tidak lain tidak bukan, dibalik semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus atau meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi qadi'atun. Ini hadis keren. Tidak selagi bala itu masih ada pada diri seorang mukmin, menimpa mukminah, baik bala itu ujian itu dalam dirinya, dalam anaknya. Orang tua itu paling gelisah kalau kemudian ada ujian di anaknya. Hatta wa malihi, dalam hartanya, usahanya belum lancar, usahanya masih banyak ujian, ini pasti dialami. Apa? Selama itu masih menimpa kita, hatta yalqallaha wa ma alaihi qadi'ah. Dan semua itu ternyata tujuannya adalah diberikan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa kita, mengurangi dosa-dosa kita, atau menambah pahala kita, sehingga nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan membawa banyak pahala dan terbebas dari dosa, sehingga kita pantas untuk kemudian dimuliakan Allah. Yang bisa jadi karena amal ibadah kita belum pantas untuk mendapat kemuliaan itu, dan bisa jadi karena masih banyaknya dosa kita yang andaikan tidak dikurangi dengan ujian Allah, kita nggak berhak untuk mendapatkan kemuliaan itu. Artinya bagaimana ternyata ujian-ujian itu, baik yang menimpa diri kita, harta kita, anak kita, semata-mata adalah agar kita pantas untuk kemudian diberi anugerah Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pasti kalau dilihat dari kanan ke kiri semuanya ada masalah. Halo, dari santri kelihatan masalahnya, kelihatan. Ini bapak saya datang belum? Kira-kira kasih uang berapa ya? Yang kedua, anaknya malah sedikit, lihat usah di depan, waduh, besok setoran. Besok sekarang hafalan. Akhirnya duduk ingat kiriman, mata ke depan ingat hafalan. Ini gelisah, pejamkan mata, ngantuk. Semua jadi pahala. Amin. Amin. Geser sedikit kepada bapak-bapaknya juga banyak masalah. Halo, salam Muhammad. Saya yakin banyak masalah. Masalahnya apa? Yang tahu ibunya. Kita tanya ibunya sedikit, ibu banyak masalah, banyak. Apa masalahnya? Yang tahu bapaknya. Salam Muhammad. Kalau saling bermasalah. Biasanya sedikit ke akhwat, akhwat gak banyak masalah. Gak banyak masalah, tapi banyak sekali masalahnya. Masya Allah. Artinya ternyata masalah-masalah ini adalah sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala banyak kemudian memberikan pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari masalah-masalah ini. Ada dulu itu diceritakan, yurwa anna rajulan ma'rufan bitaqwa. Ada seorang laki-laki yang terkenal soleh sekali. Ini orang soleh benar, bukan soleh-solehan. Karena kullama
bisnisnya nggak untung, khairan insya Allah. Pulang ke rumah ada masalah dengan rumahnya, gentengnya bocor, khairan insya Allah. Naik mobilnya bannya kempes, khairan insya Allah. Senantiasa bilang khairan insya Allah. Semua baik-baik saja dengan izin Allah. Ini soleh beneran ini. Bu, bapak-bapak seperti itu tidak? Ketika ada masalah dikeluhin, khairan insya Allah. Halo, ada bapak seperti itu? Tidak. Kalau sudah seperti itu nggak saya lanjutkan. Kalau belum seperti itu, saya teruskan ceritanya. Belum. Nanti biar pulang, ingetin kalau ada masalah, khairan insya Allah. Hingga temannya ini apa itu heran. Kenapa kamu itu setiap mendapatkan sesuatu senantiasa khairan insya Allah, khairan insya Allah? Kemudian dia mengatakan, kullu ma yaqdihi Allahu lana fihi khair, walau dhahara fil bad'i syarr. Dia mengatakan kalimat yang harus kita pegang semua. Apa itu? Setiap perkara yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita hamba-hambanya, untuk kita seorang mukmin, seorang muslim, pasti itu adalah perkara yang terbaik untuk kita. Walaupun di awalnya nampaknya tidak baik, walaupun dalam kacamata dunia kita awalnya nampak tidak baik, tapi ketika kita yakin itu skenario Allah, pasti di balik semua itu ada kebaikan-kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata terbukti, rajulun salihun ini, orang yang terkenal kebaikannya ini, suatu hari dia pergi safar bersama sahabatnya. Di tengah-tengah jalan datang perampok, mengambil semua hartanya, mengambil semua yang dibawanya, ambil uangnya sampai baju-bajunya diambil, katakanlah. Sudah begitu, perampok ini belum puas. Dia gunakan senjata tajam. Laki-laki yang soleh ini dipotong jarinya. Kebayang? Uang dirampok, harta dibawa, tangan jari dipatahkan, dipotong. Ini bareng dengan temannya saja. Setelah itu heran ya temannya, mendapat ujian seberat itu, tetap dia mengatakan, apa yang kamu rasakan? Qala khairan insya Allah. Alhamdulillah baik-baik saja. Ini temannya semakin pusing. Ternyata tidak beberapa lama setelah kembali ke kampungnya terjadi sebuah musibah. Datang serombongan orang-orang jahat yang mengambil orang-orang di situ untuk dikorbankan di depan berhala. Diambil, dan termasuk yang diambil adalah rajulun ma'rufun bisaleh. Orang ini diambil, dibawa. Ketika dihadapkan kepada ketuanya untuk dijadikan persembahan, yang lain sudah digorong di depan berhala-berhala. Ketika giliran dia, ternyata nggak laku. Tidak laku. Kenapa? Ini nggak bisa jadi korban untuk Tuhan, untuk berhala. Kenapa? Tangannya cacat. Masa kita mau kasih persembahan ke berhala seorang laki-laki dengan tangan yang tidak sempurna? Artinya nggak jadi dilepaskan dan kembali ke kampungnya. Kemudian barulah temannya tadi mengatakan apa? Masya Allah, benar-benar apa yang telah digariskan oleh Allah seperti yang kamu katakan, yaitu apa? Khairan insya Allah. Khairan insya Allah. Jadi kalau bapak-bapak lagi marah, ibu bilang khairan insya Allah. Bapak lagi pulang, lukanya suntuk, gak bawa uang, khairan insya
Salam Muhammad. Salam Muhammad. Enak seperti ini Bu? Enak santri? Nanti kalau itu orang tuanya ngasih uang jajannya kurang, khairan insya Allah. Enak sekarang. Semuanya baik-baik saja. Khairan insya Allah. Nanti kalau sekolah ke Pak Nabi belum beres, kenapa belum dapat? Khairan insya Allah. Ini ada beberapa kesimpulan penting yang bisa kita bawa pulang dari pengajian ini. Yang pertama, ad-dunya darul ibtilah, laisat darul jazaa, wa man 'alima dzalika lam yafrah bi raha wa lam yahzan bi bala. Pertama, yang harus kita bawa pulang dari pengajian ini, ngaji nggak usah banyak-banyak, yang penting diingat sepanjang hidup. Pertama adalah apa? Dunia ini adalah negeri ujian, bukan negeri balasan. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ngerti dunia ini adalah darul ibtilah, laisa darul jazaa, bukan negeri balasan, maka tidak kemudian kita menjadi lupa euforia dengan kenyamanan yang kita terima, dan juga tidak kemudian menjadi sedih yang berkepanjangan, duka yang tidak berujung dengan musibah yang kita terima. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mondok yang tak sedikit nggak cocok dengan temannya, langsung itu kan orang tuanya, pokoknya detik hari ini juga jemput saya. Kalau tidak dijemput sekarang, saya akan lompat kali. Kenapa nak? Itu saya dicuekin sama teman akrab saya. Bisa. Tidak ada satu pun orang yang nggak diuji oleh Allah. Pindah dari sini, pindah ke pondok lain, tidak ada ujian. Siapa bilang? Semua ada ujian. Hunaka qissatun ma'rufah, ada kisah yang sangat terkenal. Kita tidak pernah tahu sumbernya dari mana. Ya, diceritakan ada seorang murid ngaji kepada gurunya, di rumah banyak masalah, santri sudah boyong, nikah banyak masalah di keluarganya. Datang kepada gurunya, datang kepada saya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di pintu? Santri saya. Siapa? Nari. Jadi dibuka pintu, kelihatan mukanya muka mendung. Lesu itu kan, banyak masalah, nggak ada senyum sama sekali. Maju, Rasulullah monggo silakan duduk, mari. Ada masalah? Bukan masalah lagi Pak Ustaz. Kenapa? Masyakil. Masyakil itu jamaknya masalah. Ribuan masalah. Hidupnya semua penuh masalah. Terus saya ingin doakan sama saya kan ahli Quran, doanya maju, kita doanya. Doa apa? Doakan agar saya bebas dari masalah. Dan Islam pintar. Ya, mari. Tak, saya doakan kamu terbebas dari semua masalah, tapi dengan syarat tolong carikan sedesa ini rumah yang tidak ada masalah dalamnya. Begitu masuk, baik, siap saya masuk ke rumahnya orang paling kaya di desa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, namu ngobrol. Ternyata orang yang paling kaya di desa, paling banyak hutangnya. Masalah. Oh, ini sih masalah. Sebelahnya, kayaknya kok rumahnya yakin orangnya kaya, tenang, nggak ada masalah ini. Tabrak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di pasangan ada komis, orang yang uangnya banyak, ternyata ada masalah apa? Belum dikasih keturunan oleh Allah. Masalah. Masuk rumah ketiga, tabrak, waalaikumsalam. Ternyata masalahnya apa? Masalahnya ini pasangannya yang lakinya cantik, perempuannya lakinya cantik, lakinya ganteng,
jemput katanya nggak ada masalah. Begitu masuk, baru masuk udah ribut itu suami istri. Kenapa? Saling mencurigai. Suaminya nggak tenang punya istri cantik, istrinya nggak tenang punya suami ganteng. Halo, suaminya melepas istrinya pergi ke pasar, khawatir digoda oleh Gojek. Istrinya melepas suaminya pergi kerja, khawatir digoda sekretarisnya. Jadi nggak tenang hidupnya. Halo, gara-gara istri punya suami ganteng, jadi banyak masalah. Gara-gara istri punya suami cantik, jadi banyak. Jadi kalau begitu nyari suaminya ganteng apa yang jelek? Siap dengan masalah? Kalau nyari istri yang ganteng kayak apa? Yang cantik apa yang jelek? Kalau masalah, ada masalah. Tapi perempuan lebih berani dari masalah. Ini masalah. Jadi dunia dan kita semua pasti selama masih di dunia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi seharusnya yang kedua, ujian ini apapun itu, ketika kita seorang mukmin, seorang muslim, ujian itu harus menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Sekali lagi, yang kedua, setiap ujian itu apapun itu bentuknya yang menimpa kita seharusnya menjadikan kondisi itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh dengan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, suatu hari beliau kedatangan seorang tamu perempuan di Sultanul Auliya, pimpinannya para wali-walinya Allah fil Iraq. Datang tamu seorang perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin mau minta nasihat, minta fatwa saya. Ini dari dulu itu ya. Jadi kiai, jadi ustaz, jadi syekh, itu jadi tempat curhat. Tempat apa? Curhat. Dagangan sepi juga, begitu laris rumah. Resiko itu. Saya pernah ceritakan, saya itu pernah punya murid dari Korea ngaji online. Ngaji rutin dengan saya setiap minggu ngaji online. Tahu-tahu datang ke rumah pakai alat jitu, pakai ini siapa? Aku tidak pernah punya jamaah seperti ini. Datang ke rumah, ternyata datang, saya juga heran, ini siapa? Ustaz lalu ya lupa dengan saya, iya nggak pernah ketemu. Kita ketemu terus, Ustaz saya punya ngaji online dari Korea. Oh Masya Allah, saya sih ini si Fulana ini, saya pura-pura ingat aja, udah lupa kan kan? Ternyata ya gitu, datang suruh ngitungin apa warisan. Jadi dia pulang ke Indonesia, bapaknya meninggalkan warisan 3 miliar. Saya suruh hitung, saya hitungkan dia dapat sekian. Ternyata saya cari bagian itu tidak ada. Ini dapat gula, sama roti, sama terima kasih. Ini resiko. Ini pengalaman pribadi. Masya Allah. Nah ini perempuan ini datang pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan aneh mengadunya, Syekh, aku heran pada suamiku. Ini dia di sini ya. Aku heran pada suamiku. Gimana? Aku ini seorang wanita yang Allah beri anugerah paras yang cantik cerita. Aku ini cantik sekali. Kalau nggak percaya saya akan buka nikop saya. Di belakang saya pakai nikop. Kalau saya belum nggak percaya, saya akan buka nikop saya. Saya ini sangat cantik dan cantiknya di atas rata-rata. Ada di sini. Ada. Akan tetapi suamiku itu diberi rezeki oleh Allah istri cantik saya. Heran saya, kenapa masih suka melirik wanita lain? Ada bapak-bapak di sini begitu? Wadah, nggak ada bu ya? Nggak ada.
Karena istrinya nggak ada yang cantik itu. Halo. Ini saya Abdul Al-Jilani ketika mau dibukakan nikah, belum sampai perempuan tadi buka cadarnya, saya Abdul Al-Jilani yang mendengar pengakuan wanita tadi yang memiliki paras yang sangat cantik jelita, akan tetapi suaminya masih memiliki wanita lain, mendengar itu saya Abdul Al-Jilani pingsan. Pertanyaannya kemudian, kira-kira apa yang menjadikan seorang waliullah ini pingsan? Ini jawabannya pasti beda. Yang disowani si Abdul Qadir dengan yang disowani kita. Sangat beda sekali. Saya Abdul Qadir Al-Jilani pingsan, artinya dia keluar. Lihatnya ditungguin murid-muridnya. Begitu beliau sadar, kemudian tanya ini murid-muridnya, ya Syekh, kenapa engkau pingsan? Padahal belum sampai tadi menjawab pertanyaan wanita tadi. Kemudian saya berkata Al-Jilani seorang waliullah gini, yang hatinya terus terhubung ke Allah. Ujian wanita tadi menjadi ilmu yang sangat berharga bagi beliau, menjadikan beliau mendengar cerita ujian tadi, menjadikan semakin dekat ke Allah. Karena Allah, karena ahlinya Allah, orang yang hatinya senantiasa ingat Allah. Beliau mengatakan, aku kaget sekali dengan pertanyaan wanita tadi. Kenapa? Karena dia merasa cantik tapi masih diduakan oleh suaminya, dan dia cemburu, dia marah. Lalu bagaimana dengan Allah, Tuhan yang maha segala-galanya, Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan saya, Tuhan yang sangat menyayangi saya, Tuhan yang maha jamal, Tuhan yang bersifat jamal, bersifat indah, bersifat jalal, yang maha segala-galanya, yang tidak pernah sedikitpun melepaskan urusan dari tangannya. Lalu bagaimana marahnya Allah, Tuhan yang mensifati dirinya dengan ghayyur, Tuhan yang sangat mencemburu. Kemudian ketika melihat aku seringkali mengabaikannya, seringkali melakukan kemaksiatan kepadanya, Rasulullah Muhammad SAW telah menyampaikan dalam hadis mulianya, Inna Allah yaghar, sesungguhnya Allah itu adalah pencemburu. Wa innal mu'mina yaghar, wa innal mu'mina yaghar, orang mukmin juga cemburu. Wa ghairullah ayyahtiyal mu'minu ma harramallahu alaihi ma harrama alaihi, dan kecemburuannya Allah itu adalah ketika seorang mukmin dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Itu yang membuat aku kemudian bisa. Kenapa? Karena sadar nggak sadar selama ini pasti kita banyak maksiat kepada Allah. Dan ternyata itu kalau kita gabungkan hati kita dengan Allah dan kita mengetahui sifat cemburunya Allah, lalu bagaimana murkanya Allah ketika kita melihat kita seorang mukmin yang mengaku iman ke Allah, yang mengaku yakin dengan perjumpaan Allah, yang yakin dengan adanya pahala Allah, yang yakin dengan nerakanya Allah, kemudian merasa tidak melakukan sebuah kesalahan ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Muhammad, salam Muhammad. Nikmat hakiki adalah sebenarnya bukan pada harta kita. Nikmat hakiki yang ketiga bukan pada banyaknya harta kita, bukan pada sehatnya badan kita, bukan pada sempurnanya fisik kita, akan tetapi nikmat yang hakiki adalah hati kita yang senantiasa mampu mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat hakiki kita adalah lisan kita yang senantiasa bergerak basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang hakiki adalah bagaimana kita
mampu untuk kemudian ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang soleh, dia sedang safar, kemudian dia melihat seorang yang buta. Di jalan dia ketemu orang buta, musabun bisyalal al-bisri, dan selain buta mengalami ujian yang sangat berat, yaitu apa? Badannya ini stroke separuh. Wa kana la yaqdiru 'ala al-harakah, yang bisa bergerak. Sudah gitu dari penampilannya, waqad asobahul faqru wa dhayq, dia nampak miskin dan banyak kesusahan, hidupnya susah. Bayangkan, kita melihat orang di jalan buta matanya, stroke badannya, pakaiannya sangat-sangat sederhana menunjukkan kemiskinan, dan dari raut mukanya kelihatan banyak masalah. Akan tetapi orang ini dari lisannya keluar kalimat-kalimat yang sangat luar biasa, kalimat pujian ke Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma ubtuliya bihi katsiran min khalqi mimma ibtala bihi katsiran min khalqi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, segala puji bagimu Allah yang telah memberikan diriku ini senantiasa dalam kondisi baik-baik saja, tidak seperti ujian yang kau berikan kepada hamba-hamba yang lain. Jadi dia menganggap dirinya seperti itu masih sangat luar biasa. Di sana masih banyak yang melebihi ujian yang diberikan kepadaku. Dan terima kasih Allah yang telah banyak memberikan anugerah kepadaku. Dia ada dua kata penting di sini. Diuji seperti itu, dia bilang apa? Ini ujian belum seberapa, masih banyak yang diuji lebih dari itu. Dan ujian ini dia tutup di matanya. Dia melihat anugerah-anugerah Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya, yang harus disyukurinya. Fata'ajjaba ar-rajulu salih wa qala, laki-laki yang saleh ini kemudian, ini orang luar biasa sekali, heran. Tanya kemudian, ya hadza fima ta'ammadallahu an ta'amma ma'at fakir la taqdir ala syai'. Kamu ini kenapa sih? Apa yang terjadi dengan dirimu? Kalau bahasa sekarang, ada apa denganmu? Apa ada apa dengan kamu ini kenapa? Kalau bahasa kita, pasgah kamu sih, kamu itu buta, stroke, miskin, banyak masalah. Tapi kenapa kamu bisa mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu? Fa'ajabahu rajulul mubtala bisautin wasiq. Kemudian laki-laki yang soleh ini menjawab dengan kalimat yang sangat mantap, gak ada keraguan besarnya. Apa jawaban laki-laki ini yang menjadi pelajaran dari kita semua? Ya akhi, ya akhi, ja'alallahu li qalban ya'rifu. Bagaimana enggak mensyukuri Allah? Allah itu menjadikan aku, memberi anugerah kepadaku hati yang mengenal Allah, hati yang ma'rifat ke Allah, wa lisanan yadhkuru. Allah juga memberikan aku anugerah lisanku ini senantiasa menyebut Allah. Menyebut apa? Allah. Menyebut apa? Allah. Wa jisman la yasihi, dan Allah memberikan anugerah kepadaku fisik yang gara-gara fisik ini dipuji Allah seperti ini, aku gak maksiat kepadanya. Diuji, diberi penyakit stroke, itu dia nggak merasa melihat itu nikmat. Kenapa? Karena gara-gara itu tidak maksiat.
Yang suka maksiat itu yang setruk apa yang tidak setruk? Halo? Mohon maaf, yang nyawel itu yang setruk dan tidak setruk? Yang bicara bukan saya, itu. Yang macam-macam itu yang setruk apa tidak setruk? Jadi ketika diberi setruk dihubungkan ke Allah, apa? Di sana ada nikmat besar, yaitu apa? Menghalangi fisik itu dari maksiat kepada Allah. Dan dia mengatakan afala yakfini dzalika ni'matan. Apakah kemudian setelah Allah memberikan semua itu, memberikan hatiku yang senantiasa ma'rifat ke Allah, menganugerahi lisanku yang senantiasa zikir ke Allah, menganugerahi fisikku yang dijaga oleh Allah sehingga maksiat kepada Allah, kemudian setelah menerima nikmat sebanyak itu, kemudian aku tidak menganggap itu sebagai nikmat dan kemudian aku tidak syukur kepada Allah. Fabakar rajul. Laki-laki soleh tadi mendengar jawaban itu, kemudian dia nangis, menangis setiap waktu. Sedekah, benar kamu, benar yang kamu katakan. Inna akbarun ni'am nikmatul imani wa dzikri wa ridha. Karena karena nikmat terbesar itu adalah nikmat iman kepada Allah, nikmat senantiasa bisa zikir kepada Allah, dan nikmat ridha dengan qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semoga kita dianugerahi Allah nikmat tersebut. Amin. Kemudian dua poin yang terakhir yang kita bawa pulang dari pengajian ini adalah tadi yang saya katakan bahwasanya kalau kita melihatnya ke Allah dan kita punya iman, kita punya Islam, setiap nikmat itu anugerah. Setiap nikmat itu seberat apapun ada kebaikan Allah. Bahkan di puncak sakitnya seseorang, kapan puncak sakitnya orang itu? Ketika sakratul maut. Orang lagi. Bahkan di puncak sakitnya seseorang, ujian seseorang, itu sakratul maut. Sakratul maut ujian berat dan sakitnya luar biasa. Di balik sakratul maut itu ada anugerah besar Allah yang ingin Allah berikan kepada orang yang mengalaminya. Kita nggak bisa kemudian menghukumi, mengklaim, ya Allah tanda saya itu kan ahli masjid, ahli sedekah, kita mau matinya susah. Wah, sakit sekali matanya, saya berotot-berotot, tangannya kejang-kejang, itu kayaknya suruh khotimah. Siapa bilang? Kenapa? Dia muslim, dia mukmin. Itu nikmat besar yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena bisa jadi dengan ujian sakratul maut yang Allah berikan kepadanya tersebut, bersama keluarnya nyawa dan sakit yang dirasakan, Allah keluarkan semua dosa-dosanya, sehingga tadi ketemu dengan Allah dengan datang tanpa membawa dosa. Jadi gampang mengklaim bahwa itu pasti suruh khotimah. Itu Allah itu makanya kita nggak boleh gampang suudzon kepada orang. Sakratul maut begitu dibilang suruh khotimah. Kita kalau mengkaji saya kita tuh aneh. Terutama Nabi itu masya Allah aneh sekali. Kita diajarkan talqin mayit, betul? Laqilu mautakum bila ilaha illallah. Talqin orang mati itu dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Tapi bisikin betul kita. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan maka akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Betul. Apakah kemudian kita bisa menghukumi yang akhirnya tidak la ilaha illallah kemudian tidak masuk surga? Dan jaminan baik? Siapa bilang? Apakah maknanya yang seperti itu? Tidak. Andaikan
La ilaha illallah pasti masuk surga. Ya benar. Akan tapi kemudian menjadikan yang tidak mengucapkan itu susah masuk surga. Gak ada jaminan surga. Sekarang Nabi sendiri ketika mau meninggal dunia, apa kalimat terakhirnya Rasulullah? Apakah la ilaha illallah? Tidak ternyata. Lihat di akhir hadis apa itu ya ini akhir kalimat Rasulullah Muhammad SAW. Lihat di sini Nabi sebelum meninggal dunia, kalimat yang terakhir terucap dari lisan mulia baginda agung Nabi Muhammad SAW adalah kalimat Allahumma ar-rafiqal a'la. Semuanya melihat ke saya. Allahumma ar-rafiqal a'la, ya Allah, kumpulkan saya dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan yang mulia-mulia. Masyhada al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi meninggal kalimat terakhir Nabi Allahumma rafiqa. Ini luar biasa sekali. Angan-angan. Kita jangan gampang suudzon, jangan gampang berprasangka. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Nabi itu jaminan hadis ya. Ini wa Ahmad wa Nasr Tirmidzi, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidak seorang muslim yang meninggal dunia di hari Jumat atau malam Jumat kecuali pasti dia akan dijaga Allah dari fitnatul qabr. Nikmat meninggal di hari Jumat ada jaminan selamat dari siksa kubur, selamat dari fitnah kubur. Meninggal Jumat baik, tapi apakah kemudian yang meninggalnya tidak Jumat tidak baik? Tidak. Para ulama banyak yang meninggal di hari Selasa, di hari Selasa. Bahkan Nabi sendiri meninggalnya bukan dari Jumat, Nabi meninggalnya hari Senin. Jadi semuanya ini ujian-ujian itu ada kebaikan-kebaikan Allah di dalamnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sudah jam 11, kata kunci dari semua ujian ini adalah apa? Apapun yang menimpa kita, apapun itu, ujian kita beda-beda. Yang masih single, masih jomblo, ujiannya bikin punya pasangan. Yang sudah punya pasangan, kadang-kadang enak itu sendiri ya. Halo, semuanya akan baik-baik saja. Punya suami baik, tidak punya suami baik. Kaya baik, belum diberi anugerah kaya baik. Ketika semuanya itu dikembalikan ke Allah dan menjadikan kita semakin baik di hadapan Allah. Soalnya lagi, kuncinya apa? Kita yakini semua itu dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Kullu yusibana, katakan Muhammad, tidak akan mengenai kita. Apa kata Allah? Illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, tidak akan menimpa apapun pada kita, musibah kita, ujian kita, kecuali apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Dia Allah Maulana. Dia Allah Maulana. Maulana itu punya 3 makna. Dia Allah zat yang mencintai kita. Dia Allah zat yang dekat dengan kita. Dia Allah zat yang menolong kita. Kapan itu? Ketika kita wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Ketika kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mampu membaca setiap ketentuan hidup yang digariskan Allah kepada kita dengan ridhonya hati kita, dan menjadikan kita semua itu mampu mensyukuri segala nikmat Allah dan mensabari segala ujian dari Allah, sehingga semuanya berbuah ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, mohon maaf, Allah muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, soal lagi dan balik. Salawatannya.